Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Nah, bicara soal sosok Rasulullah SAW, Pak Kiai. Kita sering, mungkin saya juga mendengar bahwa ada istilah namanya Nur Muhammad. Nah, sebenarnya apa sih hakikat atau makna dari Nur Muhammad ini, Pak Kiai? Ya, baik. Ya, sama ini ya. Kata majemuk ya. Ada Nur, cahaya, Muhammad, nama dari Nabi kita yang kita imani. Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Itu ada dua pengertiannya. Para mu'arrikhin, ya, para sejarawan dan para orang-orang yang abid ahli ibadah yang mengekspresikan kecintaannya itu dalam risalah-risalah maulid, itu salah satu kutipan yang dinukil sama mereka itu, awwalu ma khalaqallahu ta'ala Nur Muhammad. Yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu sebelum menciptakan alam semesta itu adalah Nur Muhammad. Jadi zohirnya, jasadnya belum ada, tapi Nur Muhammadnya sudah diciptakan. Apakah itu diartikan cahaya? Cahaya ya? Ya, potensi cahaya. Oke. Dan ini lebih dahulu sebelum penciptaannya Adam. Dalam perspektif mu'arrikhin, sejarawan. Jadi nurnya lebih dahulu Nabi Muhammad, tetapi sosoknya, keturunannya ya Nabi Adam. Gitu, ya, jadi maknanya terbalik. Begitu juga pada kitab-kitab risalah Maulid Nabi itu banyak dinukil tentang Nur Muhammad ini. Kalau dalam perspektif para muhaddis, hadisnya itu dhaif. Hadisnya itu dhaif, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu hadis maudhu, hadis yang palsu. Nah, yang kedua, jadi ini dalam perspektif muhaddis ya. Jadi kalau sudah dalam perspektif muhaddis, maka biasanya masing-masing orang pada disiplin keilmuannya itu punya pendirian yang tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain. Dia mengatakan ini hadisnya ini dhaif, tetapi mereka para mu'arrikhin, para pembuat risalah maulid yang mengagungkan kemuliaan dengan Nabi Muhammad, dia tidak peduli dengan penilaian itu gitu. Yang kedua, Nur Muhammad itu justru Nabi Muhammad setelah lahir. Ja'alallahu lahu nuran linnas gitu loh. Allah jadikan Nabi Muhammad itu cahaya bagi manusia. Wa syirajam munira. Lampu yang bercahaya. Kapasitas nabinya itu, sosok nabinya itu yang disebut dengan nur. Ya, sehingga dikatakan dalam salah satu risalah qasidah itu huwan nur. Muhammad itu adalah cahaya. Nah, dalam pengertian yang bukan hakiki, tetapi dalam makna majazi, dalam makna kiasan, bahwa Nabi Muhammad itu layaknya, jadi kanuri. Saking dia menerangi orang, ya seperti halnya lampu yang menerangi kegelapan. Nah, itu makna nur itu. Tapi berarti kalau kita, kadang-kadang begini Pak Kiai, kadang tuh kita punya anggapan begini, orang tuh kalau takwa, orang tuh kalau dekat dengan Allah gitu ya, itu wajahnya seperti bercahaya, seperti punya nur gitu. Betul. Apakah itu bisa dimaknai juga mirip-mirip dengan hal itu? Iya, bisa. Itu makna majazi ya. Dalam salah satu hadis ya, man qamal lail ajmal wajhan fil bukur. Orang yang bangun sholat malam, berarti menjalankan ketakwaan gitu. Ajmal wajhan fil bukur. Orang yang paling cantik di pagi hari. Betul. Paling ganteng di pagi hari. Nah itu ya wajah malhu kan nur. Kecantikannya itu seperti cahaya. Cahaya, betul. Nah apakah itu maknanya benar-benar cahaya? Bukan. Makna majazi. Maka ada daya tarik. Orang yang melihatnya seneng. Ya, kemudian memiliki kewibawaan dan lain sebagainya. Nah, harapannya sih kita bisa mendapatkan nur itu ya. Tapi itu tadi perjuangannya kan tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan nur itu. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Nah, Pak Kiai, ini berkaitan juga masih terkait sosok Nabi Muhammad SAW. Kita kan tahu ya kalau orang Islam, apalagi kita ya sebagai pengikut Rasulullah,
kan nggak ada sama sekali gambaran, menggambar sosok Rasul tuh kan Ya. memang tidak ada ya. Ya. Saya dari dulu mungkin ini jadi pertanyaan simpel, tapi mungkin banyak orang yang juga masih belum tahu jawabannya. Kenapa ya kemudian Rasulullah itu sosoknya tidak boleh digambar atau dilukiskan? Iya, ada satu hadis yang sahih yang menjelaskan itu bahwa Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faka'annahu ra'ani fil yaqazah. Siapa yang bermimpi tentang aku, maka sama saja atau seperti orang yang bertemu dalam keadaan terjaga. Kita ini bertemunya yaqazah namanya, terjaga. Terjaga. Kalau mimpi itu kan semu ya. Iya. Semu. Iya. Tapi dijamin tuh sama Nabi, kalau orang bertemu sama aku dalam mimpi, kaliya qazah. Masya Allah. Situasi kondisinya itu seperti 3 dimensi, pertemuan 3 dimensi. Seakan nyata gitu ya Pak Ya, Kiai? nyata. Kemudian beliau mengatakan, la yatamassalu syaitanu bi. Setan tidak bisa menyerupai aku dalam mimpi. Jadi gini, Mbak Mila mimpi ketemu sama Sunan Kalijaga, ketemu sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Maka bisa jadi Mbak Mila akan bangga dengan mimpinya itu. Padahal kan belum teruji. Iya. Emangkah modelnya seperti itu? Iya, betul. Kalau ada orang bermimpi, ya saya mimpi ketemu Soekarno, tanya saja Mbak Megawati. Betul nggak? Ya, Pak Karno itu begini nggak? Jadi kalau dibilang Mbak Mega, saya ketemu sama Bapak Anda. Orangnya kurus, tinggi sekali, kemudian kuplingnya agak caplang, mulutnya lebar. Maka anaknya akan mengatakan, oh bukan. Bukan seperti itu Bapak saya. Nah itu namanya ada parameternya. Nah, kalau seandainya Nabi tidak mengklaim itu, maka bisa jadi setan itu akan datang ke mimpi-mimpi orang untuk menggambarkan Nabi. Nah itu dijamin. Dari dasar itu maka ulama mengatakan tidak akan ada yang mampu menggambar, melukis, ya dengan kreasi apa saja dalam dunia seni. Dengan sekarang begitu maju apa namanya saja, nggak bisa untuk menggambarkan, walaupun dia udah mimpi gitu. Kemudian dia mau melukiskan gambaran itu nggak akan mampu. Nah itu mengapa tidak boleh? Karena apa? Pasti di bawah kualitas yang sebenarnya gitu loh. Dan itu nanti justru akan, oh berarti lebih ganteng si Ano dong. Nah itu jadi menghinakan. Oke, jadi akan muncul apa ya, penilaian-penilaian dari seseorang ya Pak Kiai, akan menimbulkan justru asumsi-asumsi gitu. Iya betul. Makanya kalau misalnya ada orang yang kemudian menggambar karikatur Rasulullah gitu ya, misalnya kemudian ya ada kan sebagai bentuk dari penghinaan gitu misalnya. Kita boleh nggak marah gitu merespon itu? Wajib ya? Marah. Wajib marah. Justru kalau kita tidak marah berarti kita kan tidak tunduk kepada tidak tunduk kepada Nabi. Jadi memang semua yang berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak diperbolehkan karena apa? Nanti hasilnya nggak sama gitu loh. Nah kalau tidak sama, maka ukurannya gini, anggaplah siapa yang paling cantik umpamanya wanita itu. Maka pada pandangan orang tertentu dia bilang biasa-biasa saja. Karena ternyata memang seleranya dia bukan itu. Ada ekspektasi ya Pak? Iya betul. Nah kalau digambarkan ini udah hebat sekali tentang Nabi Muhammad. Ada orang yang tidak, maka dia bilang, oh biasa-biasa aja gitu. Nah itu jadi penghinaan. Maka itu di dalam usul fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu maknanya menutup pintu agar orang tidak melakukan kesalahan. Oke, baik, menarik. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pertanyaannya ya, kita boleh spill sedikit ya. Adakah fidyah pengganti sholat? Kalau kita tahu puasa Ramadan, kita tinggalkan itu bisa diganti dengan fidyah. Tapi sholat bagaimana? Apakah bisa diganti dengan fidyah? Nah, temukan jawabannya saat lagi hanya di Gapai Kemuliaan.